So today our topic is about past tense. We are going to discuss how to use past tense, the function, and also about recount text. So today we are going to have two topics. The first one is about past tense, the function, and also the form of past tense, and how you use past tense. And we are also going to talk about recount text. As you can see on the screen, first we are going to talk about simple past tense using ed. Jadi di sini kita akan melihat cara penggunaan simple past tense menggunakan akhiran ed. Untuk fungsi utama dari simple past tense, I think you all already know that the main function of simple past tense is talk about something that already passed. Jadi kita di sini membicarakan mengenai kegiatan atau kejadian yang sudah lewat. Nah, di sini kita lihat ya, if you see the sentence in the screen, ya, kita lihat di sini kalimat yang menggunakan past tense ini. The example ya, contohnya adalah di sini, as you can see on the screen, we walked to school yesterday. We walked to school yesterday. So for the form, for simple past tense, the first form is subject plus verb to, di mana di sini verb 2-nya ditambahkan dengan akhiran ed. Mungkin kamu bisa lihat di layar di sini ya. Kalimatnya adalah we walked to school yesterday. We di sini sebagai subject, lalu walk adalah kata kerja. Karena di sini ada yesterday atau penanda waktunya kemarin, artinya kegiatan berjalan ini sudah lewat atau sudah dilakukan, maka verb atau kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja dalam bentuk kedua. Kalau kata kerja bentuk pertamanya adalah walk, maka di sini untuk kata walk akan ditambahkan dengan akhiran ed di belakang. Jadi karena past tense adalah tenses di mana fungsi utamanya itu adalah menjelaskan mengenai kegiatan yang sudah lewat, maka untuk kata kerjanya harus ditambahkan akhiran ed di belakang, ya. Jadi kata kerja dasar atau kata kerja pertamanya itu adalah di sini adalah walk, ya. Untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan kemarin, maka akan ditambahkan akhiran e dan d, jadi walk, ya. Jadi kalimatnya dalam bentuk past tense-nya adalah we walked to school yesterday, ya. Dimana di sini bentuknya, jadi bentuk form dari simple past tense adalah subject ditambahkan verb to, subject plus verb to. Dalam past tense, ya, in simple past tense, when we talk something that already passed, dimana kita jika kita ingin membicarakan suatu kegiatan sudah dilakukan atau sudah lewat, ya, sudah terjadi, maka kita harus menggunakan verb 2. Kalau kemarin simple present menggunakan verb 1, ya, atau kata kerja dasar, untuk menjelaskan mengenai kegiatan yang sudah lewat atau sesuatu sudah dilakukan dan sudah terjadi, kita menggunakan kata kerja dalam bentuk kedua atau verb 2. Nah, di sini verb to ini dibagi ke dalam dua jenis. Ada yang namanya regular verb, ada yang bernama irregular verb. Regular verb seperti yang sudah kalian tahu, yang namanya juga regular ya. Kalau regular itu sama gitu, bentuknya pasti sama. Jadi di sini untuk bentuk regular verb, di sini ya untuk past tense itu adalah verb 1 tambah e dan d. Kayak tadi di kalimat sebelumnya we walk gitu ya. Jadi walk itu kata kerja pertama, lalu ditambahkan akhiran e dan d, maka jadi verb 2 atau kata kerja kedua. Nah, kata kerja walk termasuk ke dalam regular verb, ya. Jadi verb 2 ini dibagi menjadi dua jenis, regular verb dan irregular verb. Sedangkan irregular verb namanya juga judulnya saja sudah irregular, tidak beraturan. Artinya perubahan dia dari verb 1 menjadi verb 2 itu
akan berbeda, akan tidak beraturan, tidak sama antara satu kata kerja dengan kata kerja yang lainnya. Beda dengan regular verb. Kalau regular verb pasti sama, di mana harus ditambahkan dengan akhiran e dan d atau akhiran id di belakang kata kerja. Ya, nanti kita akan lihat contohnya, ada beberapa kata kerja yang akan dicontohkan untuk regular verb. Lalu juga nanti akan kita lihat kata kerja apa saja yang termasuk irregular verb. Nah, tapi memang untuk irregular verb ini harus dihafalkan. You have to memorize karena memang tidak ada cara lain selain itu. Nah, memang tidak harus semua kata gitu ya. You don't have to memorize all words, all or verb. Ya, tidak semua kata kerja harus dihafalkan. Kita menghafalkan atau mengingat saja kata-kata yang sering digunakan. Mungkin seperti kata makan, minum. Nah, itu kata kerja ya. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira kalau minum jadi apa gitu. Kalau makan jadi apa. Nanti kita akan lihat perubahannya. Jadi sekali lagi di sini untuk verb 2, bentuk verb 2 dibagi menjadi dalam dua bentuk, yaitu regular verb di mana nanti kata dasar atau verb 1 ditambahkan dengan akhiran e dan d. Ya, kayak walk jadi walk, nanti misalnya talk jadi talk, ya, ada akhiran id di belakang, ya. Sedangkan irregular verb perubahannya dia tidak sama. Kalau regular hanya tinggal tambahkan e dan d. Kalau irregular verb nanti perubahan dari verb 1, verb 2 itu tidak sama, akan ada berbeda. Kayak eat, makan ya, jadi ate. Lalu ada drink. Drink itu verb 1 jadi drank. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. We will see some example of the word that change from verb 1 to verb 2. Okay, as you can see on the screen, this is the example. This is the difference between simple present and simple past. Kalau simple present ya, ini kalimatnya they walk to school, di mana di sini walk-nya ini tetap menggunakan maksudnya kata ini tidak berubah ya. Tidak ada perubahan. Sedangkan untuk past tense kamu lihat di bawahnya, they walk to school yesterday. Nah, ini kata walk ditambahkan dengan akhiran id di belakang, ya. Di sini juga kita bisa lihat perbedaan dari time signal, ya, atau penanda waktu. Dimana kalau simple present menggunakan every day, setiap hari, sedangkan simple past tense menggunakan yesterday. Ya, dimana yesterday kan artinya kemarin. Artinya kegiatan untuk berjalan ke sekolah itu sudah lewat. Jadi mereka menceritakan kejadian kemarin, dimana kemarin misalnya Andi dan Ani itu jalan kaki. Nah, itu jadi mereka menceritakan sesuatu yang sudah lewat. Jadi sini kita bisa lihat perbedaan dari simple present dan past tense. Dimana kalau simple present kata kerjanya tidak berubah, ya, tidak ada perubahan gitu. Sedangkan di verb 2 atau sedangkan di simple past tense, ya, simple past tense di sini karena kita membicarakan mengenai kejadian yang sudah lewat atau kegiatan yang sudah terjadi, maka kata kerjanya ada penambahan akhiran e dan d. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari simple present dan simple past tense. Selain itu, sebagai penanda waktu atau sebagai pembeda waktu ya, dimana di sini untuk simple present kegiatannya dilakukan setiap hari, every day. Sedangkan untuk simple past tense kegiatan ini hanya dilakukan kemarin. Jadi kita menceritakan sesuatu yang sudah lewat. Seperti yang kamu lihat di layar, untuk penambahan akhiran id di belakang kata kerja untuk simple past tense ya, berlaku pada semua subjek. Apakah subjeknya itu I, ya, saya, atau you, she, he, it, we, they, ya. Apakah itu subjeknya plural, ya, jamak, ataupun singular, ya, single. Semua sama, ya. Dimana di sini berlaku aturan yang sama. Kemarin kalau simple present kan, misalnya kalau singular kita harus tambahkan akhiran es atau s gitu ya. Sedangkan kalau yang plural atau jamak lebih dari satu tidak perlu ditambahkan akhiran. Nah, begitu juga dengan kata ganti orang pertama I, itu tidak perlu ada akhiran di belakang kata kerja. Ya. Tapi kalau past tense, nah ini kenapa saya sukanya past tense?
Karena agak sedikit mudah ya. Untuk semua subjek kita tidak perlu berpikir, oh ini subjeknya plural, oh ini subjeknya singular. Nah, itu tidak perlu. Jadi ini berlaku untuk semua subjek. Apakah subjeknya cuma satu ataupun subjeknya lebih dari satu. Nah, kalau dia memang termasuk regular verb, maka kata kerjanya harus ada tambahan e dan d. Berbeda dengan irregular verb ya, namanya juga irregular, berarti kita harus lihat perubahannya. Kayak di sini contohnya went. Nah, dia ini berasal dari kata go. Kata kerja pertamanya go. Begitu kita mau cerita mengenai kejadian yang sudah lewat atau past, nah kata kerja go ini berubah jadi went. Ya. Tapi kalau untuk regular semua sama, dimana kata kerjanya harus ada tambahan akhiran e dan d di belakang. Ya kayak tadi walk jadi walk. Nah, ini berlaku sekali lagi untuk semua subjek. Apakah subjek itu mau singular ataupun plural, aturan penggunaan akhiran id di belakang kata kerja itu berlaku semua untuk semua subjek, baik itu singular maupun plural. As you can see on the screen, this is the example of verb 2 and verb 3. Ya, ini contoh perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 dalam bentuk regular verb. Artinya perubahannya sama, yaitu ada penambahan akhiran e dan d di belakang. Kayak kata kerja ini ya, yang nomor 3 help ya. Help, kata kerja verb 2-nya jadi helped, ada akhiran id di belakang. Begitu juga dengan verb 3. Sama, akhiran e dan d. Oleh karena itu nih, ini dibilangnya regular verb atau perubahannya regular, sama ya. Dan juga ada kata kerja work. Nah, work ini begitu kita gunakan untuk menjelaskan, oh kemarin saya bekerja. Ya, sesuatu yang sudah lewat karena kemarin. Nah, maka kata kerja work akan ditambahkan akhiran e dan d. Ada akhiran i dan d di belakang. Ya, begitu juga dengan verb 3-nya, dia akan ada tambahan e dan d. Begitu juga dengan visit. Nah, ya visit jadi visited. Ya, visit jadi visited. Ya, begitu juga dengan verb 3 di mana ditambahkan dengan akhiran e dan d. Cook jadi cooked ya. Nah, untuk daftar yang lainnya nanti kalian bisa lihat, biasanya contoh ini suka ada di kamus gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di kamus kata kerja mana saja yang kira-kira termasuk ke dalam regular verb. Nah, ini hanya sedikit contohnya. Nah, coba perhatikan kata kerja yang pertama, yaitu carry. Nah, ini juga berlaku sama seperti simple present. Dimana kalau di sebelum huruf y terdapat huruf konsonan, maka y-nya berubah jadi i, baru kita tambahkan akhiran e dan d. Ya, jadi sekali lagi, seperti ini kata carry. Nah, sebelum huruf y itu ada seperti ini ya, carry. Nah, carry ini sebelum huruf y ada huruf r, di mana dia merupakan konsonan. Maka y-nya, huruf y, berubah jadi i, baru kita tambahkan dengan akhiran e dan d. Nah, beda dengan yang di bawahnya enjoy, di mana enjoy ini sebelum huruf y ada huruf vokal, yaitu o. Nah, maka kalau ada huruf vokal sebelum huruf y, ya sudah tinggal tambahkan e dan d saja. Sama seperti kata kerja yang lainnya. Jadi yang berbeda hanya di kata yang memiliki huruf y, di mana sebelum huruf y ada huruf konsonan. Ya, di mana nanti pada saat kita mau menambahkan akhiran e dan d, y-nya itu harus kita ubah menjadi i, baru kita tambahkan e dan d. Tapi apabila sebelum y terdapat huruf vokal, ya tinggal ditambahkan saja, tidak perlu y-nya kita ubah ke dalam huruf i. Ya, itu peraturan khusus untuk akhiran y, kata yang berakhiran dengan huruf y. Oke, ini ada sedikit latihan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, kalimatnya adalah the sentence is Julie plays the piano every day, lalu she the piano yesterday. Nah, kira-kira kata kerja yang mana yang harus kita letakkan setelah she? Playing atau played? Ya, silahkan coba kalian pilih. Nah, ini ada lagi latihannya, yaitu katanya kata cook ya. Di sini kita lihat Edgar cooks every day, Edgar yesterday. Nah, kira-kira jawabannya apa? Cooked atau cooked? Nah, kita lihat sini kata cook berubah jadi apa? Berubah jadi cook dengan akhiran id atau jadi cooked? Silahkan kalian pilih. You can choose.
Next is simple past tense irregular verb. As you can see on the screen, this is an example of an irregular verb that you can use in simple past tense. If you see on the screen, there are verb 1, verb 2, and verb 3. There will be some of the grammar or some of the sentences that is going to use verb 3, like perfect tense. Later you will going to learn that in the next meeting. Nanti kita akan belajar mengenai present perfect, dimana nanti untuk verb 3 akan digunakan di dalam tenses yang present perfect tersebut, di sini as you can see on the screen, ini perubahan. This is the change from verb 1 to verb 2 and then verb 3. Verb 3 atau kata kerja ketiga nanti kita akan gunakan dalam present perfect, sedangkan untuk simple past tense kita akan gunakan bentuk yang kedua, verb 2. Di sini contohnya verb satunya adalah eat, kamu bisa lihat anak itu sedang makan, eat, and then verb 2-nya adalah ate atau sudah makan, lalu verb 3-nya eaten, nah untuk past tense kita akan gunakan verb 2. Misalnya Andy ate apple yesterday. Yang kita gunakan adalah ate. Nah, untuk verb 3-nya nanti kita gunakan di tenses yang lain. Nah, ate ini termasuk ke dalam irregular verb. Nah, kamu bisa lihat perubahannya dari eat di verb 1 eat, lalu verb 2-nya ate. Kalau regular verb kita tinggal tambahkan e dan d aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ini it termasuk regular, jadi eated gitu. Tapi karena it termasuk ke dalam irregular verb, maka dia berubah menjadi ate. Nah, lalu di sini verb 3-nya eaten. Nah, perubahannya ini enggak tetap. Kalau tadi misalnya cook jadi cook verb 2-nya, lalu verb 3-nya juga cook gitu kan. Nah, ini dari eat verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Nah, ini perubahannya tidak tetap. The change is not regular or is not changing the same way. Perubahannya nggak sama, different. Verb 2-nya jadi ate, lalu verb 3 jadi eaten. So the change is different every verb. Jadi perubahannya tidak sama, tidak tetap. Makanya dibilangnya irregular verb. Nah, jadi kalau kamu pengen tahu kenapa sih ini disebut irregular verb? Ya karena perubahannya tidak tetap, tidak sama. Kalau regular tadi tinggal tambahkan e dan d saja di belakang. Tapi kalau irregular verb nggak sama. Nah, nanti kamu akan lihat kata kerja apa lagi yang termasuk irregular dan bagaimana dia berubah. Setiap kata tidak sama. Kalau tadi ini, berarti kalau nanti ini kan eat, pas verb 2-nya jadi ate, jadi nanti perubahannya akan memindah-mindahkan huruf saja. Enggak, nanti ada yang cuman ganti kata a jadi o, misalnya came jadi come. Lalu nanti kita bisa lihat contohnya ya. Oke, this is ini simple past tense irregular, sorry. This is another example for irregular verb, As you can see on the screen, katanya adalah come dalam bentuk present, Lalu past dia jadi came. Nah, di sini tadinya o jadi a. Nah, jadi kenapa sih disebut irregular? Ya karena perubahannya tidak tetap, tidak sama. Untuk setiap kata berubah dari verb 1 menjadi verb 2 itu tidak sama. Kayak tadi eat jadi ate gitu kan. Nah, ini come jadi came. Ini perubahannya hanya satu huruf saja. Nah, ini adalah satu contohnya. Nah, kalau yang ini malah jauh banget. Kalau tadi kan cuman o, perbedaannya adalah huruf a jadi o gitu ya. Nah, kalau ini go jadi went. Dia verb 1-nya go, past tense-nya went. Nah, bisa kamu lihat di sini ternyata perubahannya jauh dari go ke went. Jadi tidak hanya cuma menukar satu huruf saja, bisa katanya benar-benar berubah sama sekali. Jadi go jadi went di sini ya. Nah, ini juga salah satu kata yang sering digunakan. This is an example that the word is usually used sering digunakan, yaitu write menulis, jadi wrote untuk pastnya. Jadi verb 1-nya write pada saat kita gunakan sebagai past tense jadi berubah jadi wrote. Jadi sini kita bisa lihat perubahannya hanya o dan i saja, tapi
Jadi sekali lagi untuk irregular memang perubahannya tidak selalu sama ya, pasti berbeda untuk setiap kata. Nah, di sini contohnya write jadi wrote. I write a letter to my grandmother every week. Nah, past tense-nya I wrote a letter to her last week. Jadi di sini saya untuk presentnya saya menulis surat kepada nenek saya setiap minggu. Nah, ini adalah kegiatan yang sering dilakukan atau kegiatan yang rutin setiap minggu. Nah, untuk yang pasnya dia menjelaskan bahwa I wrote a letter to her last week. Dia menulis surat kepada neneknya minggu lalu. Nah, berarti ini kan adalah kegiatan yang sudah lewat. Maka kita menggunakan past tense dan digunakan verb 2 di sini. Ini juga salah satu contoh dari irregular verb ya, di mana bring menjadi brought. Ya, dia berubah dari kata kerja pertama bring berubah menjadi kata keduanya brought. This is some example ya. Ini ada beberapa kata ya, contoh irregular verb. The change from verb 1 to verb 2 ya, ini perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, di mana di sini ada banyak sekali contoh ya. Nah, kayak buy jadi bought. Jadi kalau kita menggunakan verb 1-nya buy, maka pastnya jadi bought. Catch jadi caught. Nah, ini ada yang sedikit istimewa, yaitu read. Read untuk present ya, pada saat dia berubah menjadi past tense, tulisannya tetap sama read, tapi dibacanya read. Kayak misalnya I read a book yesterday. Tapi tulisannya tetap tulisannya tetap read. Cuman pronunciation, pengucapannya jadi read. Itu untuk membedakan mana verb 1 dan verb 2-nya. Ya kalau sama-sama kita sebut read, ya berarti kan dia nggak akan ketahuan mana kegiatan yang sudah lewat, mana kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang kegiatan yang rutin dilakukan. Jadi supaya kelihatan bedanya mana kegiatan yang rutin dilakukan, mana yang baru dilakukan kemarin ya, atau sudah dilakukan kemarin, maka read di sini walaupun tulisannya sama-sama read gitu ya, dalam kalimat tetap ditulis read deh. I read a book yesterday tetap sama ditulis read, tapi pada saat pronunciation kita ubah menjadi read. Jadi kalimatnya bukan I read a book yesterday, jadi I read a book yesterday. Jadi pada saat kita gunakan dalam past tense atau kegiatan yang sudah lewat, read berubah jadi read pengucapannya ya, sedangkan penulisannya tetap sama ya, kayak yang di layar, tetap tulisannya read. Oke, ini latihannya ya, sedikit latihan kita. Silahkan kalian bisa pilih. Yang pertama apa? I in my car every day. I a new song every day. Sing atau sang? Singnya di mana? Lalu sangnya di mana? Nah, yang ini teach and taught. Di mana tempat teach, di mana tempat taught ya. Coba di kalimat yang mana teach, mana yang taught. Next adalah simple past tense dalam bentuk negatif atau penyangkalan. Kalau yang tadi sebelumnya adalah bentuk pernyataan ya. Jadi kita menyatakan sesuatu, menjelaskan mengenai suatu kegiatan. Nah, kalau ini negatif atau tidak ya. Jadi kalau misalnya kayak gini contohnya, I did not walk to school yesterday. Saya tidak berjalan ke sekolah kemarin. Jadi ini kalau kita mau menyampaikan kata tidak atau menyangkal mengenai suatu kegiatan atau suatu perbuatan ya, dimana kita mau, oh saya tidak berjalan kok kemarin. Nah, ini bentuk negatifnya seperti ini, I did not walk to school yesterday. Nah, nanti kita lihat seperti apa ya. Okay, as you can see on the screen, this is the form, the negative form of simple past tense. Jadi ini bentuk negatif, kalimat bentuk negatif dalam simple past tense. Fungsi dari bentuk negatif ini adalah untuk menyangkal atau mengatakan tidak. Maka untuk bentuknya, formnya ya, bentuk kalimatnya atau susunan kalimatnya adalah yang pertama tentu aja subjek. Dalam kalimat pasti kita harus punya subjek ya. Lalu ada kata did ditambah not, lalu main verb. Nah, verb yang kita digunakan ini adalah verb 1. Jadi kalau tadi misalnya kita pakai walk, maka di negatifnya id-nya kita hilangkan, balik lagi ke verb 1, maka jadi walk. Kayak ini ya. Harusnya ini
kayak ini number A, I did not drive to work yesterday. Harusnya bukan drive kan ya kalau ini verb 2. Harusnya dia drove. Ya, dimana I-nya diganti jadi O. Jadi I drove to work yesterday. Tapi karena ini bentuknya negatif untuk menyatakan tidak, maka kata kerja keduanya berubah menjadi kata kerja pertama, yaitu drive. Atau juga bisa kamu lihat yang C, ya. Mike did not cook dinner yesterday. Nah, cook ini kalau bentuk 2, dia kan harus ada tambahan akhiran ed di belakang, ya kan? Tapi karena untuk negatif atau bentuk penyangkalan, maka kata kerja yang tadinya digunakan verb 2 kembali lagi menggunakan verb 1. Jadi untuk bentuk negatif dari simple past tense, kita harus merubah verb 2 menjadi verb 1. Jadi yang tadinya kalau di kalimat pernyataan cook ada akhiran ed, nah di sini cook saja, tidak ada akhiran e dan d. Maka untuk aturan negatif ini dengan menggunakan did not lalu verb 1 berlaku untuk semua subjek. Mau subjeknya I, you, she, he, it, we, they, mau subjeknya singular atau plural, kita tetap menggunakan did. Nah, ini makanya saya lebih senang past tense ya. Karena kalau simple present kita kan harus kalau I berarti harus pakai do. Kalau she berarti harus pakai does. Nah, kalau untuk past tense semua sama. Mau subjeknya singular ya, 1, mau subjeknya 1 ataupun misalnya subjeknya plural lebih dari 1, itu kita tetap menggunakan did. Nah, itu tambah saja not karena ini kan menyangkal ya, maka tentu kita tambahkan not. Mungkin yang agak tricky adalah perubahan verb 2 menjadi verb 1 di kalimat negatif. Karena di sini untuk kalimat negatif atau penyangkalan kita harus menggunakan verb 1. Tetapi untuk kata did itu berlaku untuk semua subjek. Mau subjeknya singular 1 ataupun plural lebih dari 1. Jadi tetap menggunakan did. Ya, seperti contoh yang ini ya. I watched a movie last night. Saya menonton film tadi malam. Lalu kalau tidak menonton film bilangnya apa? I did not watch a movie last night. Nah, kamu bisa lihat di sini watch yang tadinya ada akhiran e dan d kembali lagi menjadi watch biasa, tidak ada akhiran. Karena dia kembali lagi menjadi menggunakan verb 1 di kalimat negatif. Ini untuk regular verb. Begitu juga dengan irregular, sama berlaku. Kayak ini, Ade sent a letter yesterday, ya. Jadi Ade didn't send a letter yesterday. Seperti kamu lihat yang di atas kalimat pertama Ade sent, dia ada akhiran t. Ini artinya verb 2, ya. Sedangkan di kalimat kedua ada send-nya dengan akhiran d. Nah, itu berarti verb 1. Jadi apakah kamu menggunakan kata kerja reguler ataupun kata kerja irregular untuk simple past tense yang negatif kembali lagi menjadi verb 1, ya. Jadi kalau tadi di kalimat pernyataannya menggunakan verb 2, tapi nanti pada saat menggunakan kalimat negatif dia kembali lagi menjadi verb 1 ya. Kayak watch jadi watch aja, nggak ada akhiran ed. Sedangkan send ini yang irregular menjadi send. Jadi sekali lagi untuk bentuk kalimat negatif atau kalimat penyangkalan dalam simple past tense ya, dia subjek did not lalu verb 1 tambah objek. Selanjutnya adalah untuk bertanya, question. Untuk question di sini dalam bentuk yes or no question ya. Nah, untuk question did-nya kita pindahkan ke depan. Did Lori walk to work? Nah, seperti kamu lihat di sini walk-nya kembali lagi verb 1. Tidak ada ed di belakang kata kerja. Jadi untuk negatif dan juga bertanya question ya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama atau bentuk utama. Sedangkan pernyataan baru kita menggunakan verb 2. Memang agak sedikit tricky ya, tapi memang untuk
simple past tense, dia kalimat utama atau pernyataan menggunakan verb 2, tapi untuk bertanya dan juga negatif dia kembali lagi ke verb 1. Nah, untuk question formnya ini did-nya pindah ke depan. Oke, as you can see on the screen, untuk form atau bentuk dari kalimat bertanya simple past tense ya, kita mulai dengan kata did. Jadi did-nya dipindahkan di awal, lalu subjeknya dan main verb atau verb 1. Kayak ini, did Laurie walk to work? Ya. Lalu jawabannya kita tinggal bisa yes atau no. Kalau pendek, yes she did, ya. Atau misalnya no she did not. Ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau jawaban panjang, yes she did, she walked to work. Karena ini kalimat positif atau pernyataan, maka walk-nya ada tambahan id di belakang. Tapi kalau kita menyangkal atau tidak, no she didn't, she did not walk to school. Nah, kamu bisa lihat di sini walk-nya ini kembali lagi ke verb 1. Ya. Jadi untuk bertanya ataupun dalam bentuk negatif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Untuk bertanya, jangan lupa did-nya di awal, lalu subjeknya dan penggunaan verb 1 atau verb awal, lalu baru objek. Ya. Kalau yang sebelumnya adalah penggunaan past tense di mana menggunakan kata kerja. Jadi kalimatnya in the sentence we use verb. Dalam kalimat simple past tense-nya kita menggunakan kata kerja ya. In the simple past tense we use verb. Nah, ini adalah simple past tense untuk penggunaan jika kita ingin menggunakan adjective, noun atau adverb. Ya. Kayak ini contohnya, I was in class yesterday. Kemarin saya ada di kelas. Nah, in class ini kan bukan kata kerja ya, tapi dia adalah adverb atau kata keterangan. Nah, maka kita harus menambahkan kata kerja, di mana di sini kita harus menggunakan was. Ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, dalam kalimat bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. Dia harus punya kata kerja. Ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau menjelaskan dengan menggunakan kata sifat, kayak cantik itu beautiful, atau misalnya oh dia itu guru. Nah, itu kan guru itu kan kata benda, bukan kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kata yang tidak menggunakan kata kerja dianggap adalah kalimat tidak sempurna. Jadi kalimat yang tidak mempunyai kata kerja atau di dalam kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja dianggap bukan kalimat sempurna. Nah, bagaimana supaya kalimat tersebut menjadi kalimat sempurna? Maka kita harus tambahkan verb. Ya. Oleh karena itu di kalimat I was in class yesterday ada kata-kata was. Nah, was ini merupakan kata kerja bantu atau helping verb. Ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya ya. Nah, untuk present ya, untuk dalam bentuk present, kata kerja bantunya ada is, am, dan are. Sedangkan untuk past tense, kata kerja bantunya itu adalah was atau were. Nah, nanti kita akan lihat subjek apa saja yang menggunakan was, lalu subjek mana saja yang menggunakan were. Nah, jadi sekali lagi penggunaan was atau were ini kita pakai jika dalam kalimat yang akan kita jelaskan tidak terdapat kata kerja, atau di dalam kalimat tersebut kita ingin menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan ya. Jadi dalam kalimat tersebut kita mau menambahkan adjective, noun, atau adverb ya. Seperti yang kamu lihat di layar, ini ada subjek, was atau were, lalu kata berikutnya adalah adjective atau noun atau adverb ya. Jadi was atau were ini sebagai kata kerja bantu sehingga kalimat menjadi kalimat sempurna ya. Jika misalnya kalimat tersebut tidak punya kata kerja, misalnya saya mau menjelaskan oh dia cantik. Nah, dia itu subjek, lalu cantik itu kan adjektif, bukan kata kerja. Sedangkan kalimat harus punya kata kerja. Makanya kita menambahkan kata was atau kata were kalau untuk past tense. Sedangkan kalau untuk simple present, kita menggunakan is
M atau R. Jadi she is beautiful. Nah, seperti itu ya. Oke, this is the example ya, penggunaannya dalam kalimat. Kayak ini, I was in class yesterday. Sekali lagi, in class ini bukan kata kerja, tapi dia adverb, kata keterangan. Maka kita gunakan tambahan kata kerja bantu was. Nah, coba lihat yang F, we were happy. Nah, happy ini kan adjektif ya. Nah, karena dalam kalimat itu tidak sempurna kalau tidak ada kata kerja, maka kita menambahkan were atau kata kerja bantu di sini ya. Nah, ini adalah pembagian penggunaan was atau were. Jadi untuk kata ganti orang pertama I, dan juga kata ganti orang ketiga she, he, it, dan apabila subjeknya itu singular atau cuma satu, kita menggunakan was. Lalu untuk kata ganti orang kedua ya, you, lalu subjek we, they ya, dan juga subjek-subjek yang lebih dari satu kita menggunakan were. Nah, sekali lagi, untuk kata ganti orang pertama I, kita menggunakan was. Jadi I was beautiful, atau misalnya I was happy ya. Nah, untuk kata ganti orang ketiga she, he, it, dan juga singular subject atau subjeknya cuma satu, kita menggunakan was. Jadi she was beautiful, he was happy ya. Lalu untuk kata ganti orang kedua yaitu you ya, dan juga subjek-subjek yang plural ya, lebih dari satu seperti we, they gitu ya, kita menggunakan were. Jadi they were happy, they were in class, seperti itu. Okay, this is an exercise ya. What do you think? Which word you have to fill? Helping verb apa yang harus kita masukkan? What helping verb that we have to use? Was atau were? Kira-kira yang mana? Ya, was atau were? What about this one? What helping verb that we have to use? Was atau were? Ya. So what helping verb that we have to use? Was atau were? Ya, ini adalah bentuk negatif dari penggunaan was, atau dalam kalau misalnya kalimat past tense-nya kita tidak menggunakan kata kerja. Jika kita ingin menggunakan adjective ya, when we want to use adjective, noun, or adverb in a sentence for past tense ya, this is the negative form. Ini adalah bentuk negatifnya. Sebenarnya sih gampang, kita tinggal tambahkan not aja. Jadi I was not in class yesterday. Atau kalau misalnya dia tidak cantik, she was not beautiful. Atau dia tidak tampan, atau mereka tidak tampan, they were not handsome. Jadi kita tinggal tambahkan not saja dari kalimat positifnya. Ya, as you can see on the screen, ini untuk penggunaan was ya. Jadi kita tinggal tambahkan was not. I was not in class yesterday. She was not in class yesterday. Jadi untuk subjek-subjek I, she, he, it, nah subjek singular kita menggunakan was. Lalu kita untuk menyangkal kita tambahkan not. Jadi was not. I was not in class yesterday. She was not beautiful. Ya. Dan ini kalau misalnya ada contraction, pemendekan, tapi sekali lagi untuk penulisan Miss sarankan jangan menggunakan pemendekan karena kalau untuk bicara kita bisa menggunakan wasn't, didn't gitu ya, boleh kita pendekkan, tapi kalau menulis jangan dipendekkan ya. Sekali lagi untuk subjek-subjek kata ganti orang pertama, lalu kata ganti orang ketiga, dan juga subjek yang jumlahnya satu kita gunakan was ya. Lalu untuk penyangkal jadi was not karena wasnya ditambah not. Jadi she was not beautiful. As you can see on the screen, ini adalah kalimat di mana kita tidak menggunakan kata kerja ya.
untuk past tense. Home itu adalah kata benda. Jadi setelah you itu malah kata benda bukannya verb, maka kita harus menambahkan kata kerja bantu. Nah, untuk you di sini kita gunakan were. Nah, karena kita bentuk kalimatnya adalah dalam bentuk negatif menyangkal, berarti kita tambahkan not. Ya. You were not home last night. You were not home last night. Kamu tidak ada di rumah tadi malam. Nah, selain you, yang berpasangan dengan were itu adalah they, we, dan plural. Maksudnya apa? Jadi subjek-subjek yang lebih dari satu. Nah, subjek yang lebih dari satu itu kita pasangkan dengan were. Ya, sama kayak they itu kan juga mereka lebih dari satu, maka kita pasangkannya dengan were. Jadi di sini kita bisa you were not home last night, we were not home last night, atau they were not home last night. Nah, sekali lagi dalam menulis jangan lupa tidak boleh menggunakan pemendekan atau contraction. Jadi kalau menulis kita harus tulis dalam lengkap were not. Kalau sebelumnya ini bentuk negatif atau penyangkalan, bagaimana kalau kita mau nanya, apakah kamu di kelas kemarin? Nah, kita gunakan untuk kata tanya, untuk kalimat tanya, ya, were-nya kita pindahkan ke depan. Jadi pada saat kita bertanya, kata were kita pindahkan ke depan. Jadi were you in class yesterday? Ya, kalau kita menggunakan was, ya was-nya di depan. Was she in class yesterday? Atau was he in class yesterday? Ya. Jadi untuk atau were-nya kita pindahkan ke depan. Ya, jadi untuk form bentuk kalimat tanya, was atau were-nya kita pindahkan ke depan. Okay, as you can see on the screen, this is the example penggunaan was ya dalam bertanya, di mana was-nya ini dipindahkan ke depan, lalu subjek, ya. Nah, untuk subjek ya nama orang kayak Jin, lalu juga Doni, Anto. Nah, itu dihitungnya singular ya, satu. Maka kita menggunakan was di sini. Was Jin at the library last week? Jadi untuk ya karena nama orang kan memang singular satu gitu ya. Doni, Laila, terus Andi. Nah, itu nama orang. Kita masukkan ke dalam singular atau single satu. Makanya kita menggunakan was. Kayak ini ya. Was Jin at the library last week. This one adalah kalimat tanya yang menggunakan were. Ya, ini adalah kalimat tanya yang menggunakan were. Saya lagi untuk bentuknya, were-nya kita pindahkan ke depan. Jadi, were you in class yesterday? Ya, kalau iya, yes we were. Kalau enggak, no we were not. Ya. Jadi jawabannya bisa panjang, bisa pendek. Nah, saya lagi bentuk dalam bentuk pertanyaan ya, was-nya atau were-nya kita gunakan itu dipindahkan ke depan, lalu subjek ya, baru verb ya. Kalau di sini kan adverb. Atau misalnya mau pakai adjective ya, berarti setelah itu adjective. Kayak was you beautiful atau was she beautiful, atau was he happy. Nah, itu ya. Jadi kata tanyanya dulu was atau were, lalu subjek, dan juga setelah itu kata apa yang ditanyakan. Apakah dalam bentuk adjective, noun, ataupun dalam bentuk adverb. Next is adverb of time atau kata keterangan waktu. Di sini ada yesterday, ada last ya. Bob and Helen were here yesterday. Nah, yesterday ini adalah sebagai penanda waktu ya. Jadi dalam kalimat ini past tense, ini simple present. Nah, itu bisa kamu tentukan dengan melihat penanda waktu. Ya. Kayak ini, ini ada yesterday, berarti ini simple past tense. Ini everyday. Berarti ini simple present. Ini 2 days ago. Nah, ini past tense. Nah, ini kita akan lihat kata keterangan waktu apa saja yang bisa digunakan dalam simple past tense.
The first one, yesterday. Yesterday also is the common one that we use in past tense. Ya, yesterday ini adalah penanda waktu atau kata keterangan waktu yang paling sering digunakan. Nah, yesterday itu bisa kita spesifikkan yesterday morning atau kemarin pagi, atau misalnya kita mau lebih spesifik yesterday afternoon, kemarin siang, atau yesterday evening, kemarin malam. Yesterday aja boleh? Boleh. Kalau kamu, tadi kan saya bilang kalau misalnya kita mau lebih spesifik, kemarin apa? Kemarin pagi, kemarin siang, kemarin sore. Nah, kita bisa lebih spesifik dengan menggunakan yesterday morning, ya, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, atau yesterday evening, kemarin malam. Ya. Nah, yesterday ini atau dalam bahasa Indonesianya adalah kemarin. Nah, karena kemarin berarti kan sudah lewat, ya, maka ini termasuk sebagai penanda waktu dalam simple past tense. Selain yesterday, kita juga bisa menggunakan last sebagai penanda waktu dalam simple past tense. Ya, last ini kita bisa spesifikkan dengan menambahkan night, ya, jadi last night, atau week jadi last week, gitu ya. Last night di sini adalah tadi malam, last week minggu lalu, last month bulan kemarin, bulan lalu, last year tahun lalu. Nah, kita juga bisa menggunakan musim, ya, penanda waktunya musim, last spring, musim semi lalu, last summer, musim panas lalu, last Monday, last Friday. Nah, last ini kita harus memang tambahkan, ya. Kalau yesterday kita bisa langsung gunakan yesterday saja. Sedangkan last harus kita tambahkan, ya. Last night, last week, gitu ya, last month. Ya, okay. Jadi last ini juga merupakan salah satu penanda waktu dalam simple past tense. Ago juga merupakan salah satu penanda waktu dalam past tense, ya. Nah, ini contohnya ada 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 6 day ago, 6 hari yang lalu. Nah, ago ini jadi kita bisa gabungkan dengan pakai menit, gitu ya. 5 minutes ago atau 10 minutes ago, gitu. Atau juga kita bisa gunakan untuk penanda jam. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 3 hours ago, 3 jam yang lalu. Or 10 hours ago, 10 jam yang lalu. Juga kita bisa tambahkan dengan hari, 6 days ago, 10 days ago. Ya. Kita juga bisa pakai a month ago, sebulan yang lalu. A year ago, setahun yang lalu. 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Nah, ago ini jadi penanda sebagai penanda dalam simple past tense, ya, penanda waktu dalam simple past tense untuk menyatakan bahwa sesuatu itu kan atau sudah lewat kejadiannya. Next is function of simple past tense, fungsi dari simple past tense. Jadi untuk apa sih kalimat simple past tense itu digunakannya untuk apa? Nah, ini adalah fungsinya. The first one is completed action in the past. Jadi simple past tense ini menjelaskan mengenai kegiatan yang sudah diselesaikan atau sudah dilakukan di masa lalu. Kayak gini, Curtis cooked dinner last night. Nah, last night itu kan tadi malam. Nah, sekarang kan pagi, berarti sudah lewat, ya. Maka dibilangnya Curtis cooked dinner last night. Jadi ini sesuatu yang sudah lewat. Jadi kita cerita di pagi hari, semalam si Curtis masak. Nah, semalam itu kan udah lewat dan Curtis sudah selesai masak. Makanya digunakan simple past tense. Jadi kita menggunakan simple past tense untuk menjelaskan completed action in the past, kegiatan yang sudah selesai terjadi atau sudah selesai dilakukan di masa yang lampau. Lalu juga bisa menjelaskan habit, kebiasaan. Loh, kok kebiasaan? Kebiasaan bukannya simple present. Nah, kalau simple past tense, kebiasaannya ini adalah kebiasaan yang sudah lewat atau masa lalu. Misalnya kayak ini, Jane played the piano when she was a child. Jane main piano waktu dia masih kecil. Nah, sekarang kan si Jane sudah besar. Makanya kita bisa bilang waktu masih kecil si Jane main piano. Nah, ini adalah kebiasaan di masa yang sudah lewat, masa lampau. Jadi waktu masih kecil si Jane main piano. Kalau sekarang sudah besar, nggak tahu juga dia, ya. Tergantung Jane-nya apakah masih main piano atau justru tidak, ya. Lalu ada duration in the past, ya. Durasi di masa lalu. Kayak ini, he stay up all night. Dia begadang semalam. Stay up
bergadang tadi malam. Jadi sepanjang malam ya dia bergadang. Ada juga contohnya, I live in Paris for 2 years. Saya tinggal di Paris selama 2 tahun. Saya tinggal di Paris selama 2 tahun. Nah mungkin sekarang sudah tidak tinggal di Paris. Makanya dia bilang, saya tinggal di Paris selama 2 tahun. Jadi dia pernah tinggal di Paris selama 2 tahun. Sekarang tidak lagi di Paris, makanya dia bilang, oh saya tinggal di Paris selama 2 tahun. Kalau dia sekarang masih tinggal di Paris, ya dia akan bilang, I live in Paris. Saya tinggal di Paris. Gak akan ada durasi 2 tahun. Karena begitu ada durasi, berarti kegiatan dia tinggal di Paris itu udah selesai. Lalu yang terakhir adalah series of completed action. Ya, completed action, kegiatan yang sudah selesai atau kejadian yang sudah lewat, tapi series. Jadi ada beberapa kejadian yang dijadikan satu dalam satu kalimat. Kayak ini, he sat down, took out a notebook and pen, and started taking notes. Dia duduk, ya kan duduk, mengeluarkan buku. Nah ini ada seriesnya ya, duduk lalu mengeluarkan buku dan started taking notes, mulai menulis. Nah itu kan berarti ada beberapa kegiatan yang dijadikan satu, makanya dibilangnya series. Tapi completed action artinya kegiatan ini sudah selesai atau sudah dilakukan, ya kegiatan yang sudah lewat. That is the function of simple past tense. Tadi juga sudah mengenai simple past tense. Any question? Ada yang mau tanya? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Please, if you have any question, you can ask directly by raising your hand, or you can also write in chat. Silahkan bisa tulis di chat. I will answer the question later. So you can ask by raising your hand, or you can ask directly now, or you can also use chat. So you can write down the question in chat, and then I will answer the question later. Our next topic is about recount text. So today, besides we are discussing about simple past tense, we also going to talk about recount text. What is recount text? Their language feature. Yeah, we will discuss it now. What is recount text? Recount text is text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi recount text ini menceritakan mengenai cerita ya, atau kejadian atau juga aktivitas yang dilakukan oleh penulis ya, menceritakan mengenai kejadian yang dialami oleh penulis ya, kegiatan ya. Its goal is to entertaining or informing the reader. Tujuan dari recount text ini hanya untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Recount is a text which retells event or experiences in the past. Jadi recounts ini adalah cerita di mana kita menceritakan mengenai sesuatu yang sudah lewat, ya, menceritakan kembali mengenai peristiwa atau pengalaman yang sudah dialami oleh si penulis di masa yang sudah lewat. Nah, recount text ini dibagi menjadi 3. Ya, recount text divided into 3 text. Recount text divided into 3 kinds. Ya, the first one is personal recount. Ya, biasanya untuk personal recount ini isinya about the author's personal experience, mengenai pengalaman pribadi penulis. Lalu ada factual recounts, reports of event that actually happen. Ya, factual, fakta, jadi dia menceritakan mengenai suatu fakta penulisnya. Lalu imaginative ya, atau imagination event. Nah, ini penulisnya menceritakan mengenai kejadian yang berdasarkan imajinasi si penulis. Next is the generic structure of recount text. The first one is, ya ini adalah struktur umum dari text recount. Yang pertama adalah orientation. Ya, orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text. Jadi orientation itu isinya adalah informasi latar belakang yang diperlukan untuk pembaca bisa memahami apa sih yang akan dibicarakan dalam teks tersebut, such as who was involved, where it happened, and when it happened.
seperti misalnya siapa saja yang ada di dalam cerita, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita tersebut terjadi. Lalu setelah orientation ada event, ya, atau peristiwa, hal-hal yang terjadi, ya. Isinya mengenai a series of event ordered in a chronological sequence. Ini pasti akan penulisnya akan mulai menuliskan kejadian yang terjadi, series of event, ya. Nah, kejadian ini harus runut, ya, atau runut atau sesuai dengan urutan terjadinya. Jadi apa dulu yang terjadi setelah kejadian pertama, kejadian kedua apa, lalu kejadian ketiga apa. Nah, jadi secara runut atau sesuai dengan urutan kejadian, chronological sequence. Jadi secara runut, secara sesuai dengan urutan yang terjadi. Misalnya kalau yang terjadi makan dulu, baru mandi, baru misalnya berenang, nah gitu. Ya, jadi sesuai dengan urutan. Lalu terakhir adalah reorientation, ya, a personal comment about the event or what happened in the end, ya. Komentar secara personal dari si penulis, ya, mengenai kejadian tersebut, ya. Misalnya akhirnya perjalanannya selesai, atau misalnya perjalanan kami sangat menyenangkan, lah itu adalah komen, ya, pendapat dari si penulis, ya, mengenai kejadian yang terjadi. Next is language feature. Jadi tata bahasa atau tata bahasa yang digunakan atau kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam recount text itu apa saja, ya, language feature. The first one is using simple past tense. Jadi kita kalau kita mau membuat recount text, kita harus menggunakan simple past tense, past continuous tense, ya, atau past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi dalam recount text, ya, recount text kita bisa menggunakan simple past tense atau past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Kalau ini past semua, ya, tadi kan kalau recount itu memang tujuannya adalah menceritakan kejadian yang sudah lewat, yang dialami oleh si penulis. Tentu aja akan banyak menggunakan tenses-tenses yang bersifat past atau tenses atau tata bahasa di mana digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sudah lewat, ya. Kayak simple past tense itu kan memang digunakan untuk menceritakan, fungsinya itu adalah untuk menceritakan sesuatu yang sudah lewat. Makanya karena recount ini adalah tujuannya untuk menceritakan kembali pengalaman yang sudah dialami, ya, maka kita akan banyak menggunakan simple past tense atau tenses-tenses yang berhubungan dengan past, ya, kayak simple past tense, continuous tense, past perfect tense. Nanti tergantung dari isi ceritanya seperti apa. And then using temporal sequence, ya, menggunakan urutan, ya, kayak on Saturday, on Monday, on Sunday. Focus on specific participant, ya, fokus kepada salah satu dari fokus kepada si penulis, ya. Using conjunction, menggunakan kata hubung seperti then, before, after. And then using action verb, menggunakan kata kerja yang bersifat action atau digunakan atau menggunakan kata kerja yang sifatnya itu adalah mengenai suatu kegiatan atau beraktivitas. Okay, this is one of the example of recount text, ya. As you can see, this is the recount text. The title is At the Beach. Jadi ini judulnya adalah pengalaman ke pantai, ya, atau di pantai. The first paragraph about orientation, ya. Paragraf pertamanya orientation, ya. My friend and I went to the beach on Saturday. Nah, ini adalah di mana tadi orientation menjelaskan mengenai kapan, ya, when, where the event began, and who was there, ya. Kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, lalu siapa saja, ya. Kayak my friend and I, berarti ini adalah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. To the beach, berarti tempatnya pantai, ya, beach on Saturday. Nah, itu waktunya kapan. Lalu setelah itu ada events, tell events in the order they happen. Jadi di sini di paragraf kedua dan selanjutnya adalah mengenai event, kejadian apa saja yang terjadi menurut urutan terjadinya, ya. Lalu terakhir adalah reorientation.
tells how the experience ended. Jadi di sini di akhir dari teksnya ini menjelaskan mengenai pendapat dari si penulis mengenai kejadian yang terjadi, dan juga bagaimana kejadian yang terjadi tersebut berakhir. Atau misalnya kan ke pantai, berarti kegiatan ke pantainya berakhirnya seperti apa ya. Okay, this is another example of the recount text. As you can see, the order is the same with the example before. We have orientation and then event, and the last one is reorientation. Di orientation ada siapa saja yang terlibat, my family and I. Lalu di mana, Botanic Gardens, Bogor, dan waktunya kapan, yesterday. Jadi ada kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat. And then we have the event, arrive there, took some picture, and then reorientation, we really enjoy. Nah, itu adalah pendapat pribadi si penulis mengenai kegiatan yang terjadi. Okay. Alright, that's about recount text. Any question? Ada yang mau tanya? Silahkan. So if you have any question, you can ask directly to me, or you can also use chat. You can type your question in chat and I will answer the question later. Please, if you have any question, you can ask right now, or you can also start with raising your hand first.